Materi kita kali ini adalah kontingensi. Kontingensi sendiri diatur dalam PSAK 57 paragraf 12 sampai 13 dan paragraf 27 sampai 35. Kontingensi merupakan suatu keadaan yang dipenuhi oleh ketidakpastian. Kemudian kita akan masuk ke paragraf 12. Dalam paragraf 12 ini kita bisa lihat bahwa seluruh provisi bersifat kontingensi. Jadi apapun yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait provisi semuanya merupakan kontingensi karena ada ketidakpastian dalam waktu atau jumlah. Kemudian untuk paragraf 13 ini mengatur terkait dengan provisi yang diakui sebagai liabilitas dan mengatur liabilitas kontingensi yang tidak diakui sebagai liabilitas. Jadi kalau provisi yang sudah kita pelajari pasti diakui sebagai liabilitas dengan asumsi kita mengacu pada paragraf 14 di mana kita juga di dalamnya berasumsi bahwa harus ada estimasi yang handal. Karena provisi tersebut merupakan kewajiban masa kini dan kemungkinan besar mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Sedangkan liabilitas kontingensi ada yang tidak diakui sebagai liabilitas karena liabilitas kontingensi tersebut merupakan salah satu dari berikut ini, yaitu merupakan kewajiban potensial karena belum pasti apakah entitas memiliki kewajiban kini yang akan menimbulkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Kedua, kewajiban kini tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam pernyataan karena ada kejadian yang sebenarnya mungkin saja tidak terjadi di masa yang akan datang. Saat ini menunjukkan bahwa liabilitas kontingensi tidak diungkapkan di laporan keuangan. Ini juga diatur di PSAK 57 paragraf 27. Jadi kenapa tidak diungkapkan dalam laporan keuangan? Karena pertama ketidakpastiannya sangat tinggi. Jadi kemungkinan terjadinya itu sangat rendah. Kemudian yang kedua, kewajiban saat ini itu tidak menyebabkan bahwa perusahaan itu akan mungkin untuk melakukan pembayaran di masa yang akan datang. Yang berikutnya, kewajiban saat ini tidak bisa diukur secara handal. Jadi inilah alasan kenapa liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan. Untuk memudahkan pemahaman kita terkait dengan beberapa aturan dalam PSAK 57, kita bisa melihat di slide ini. Jadi ini adalah guidelines kita untuk memutuskan apakah sebaiknya kita laporkan sebagai liabilitas atau tidak. Kolom 1 merupakan hasilnya. Kolom 1 ini berfokus pada suatu kejadian itu kemungkinan terjadi atau tidak. Kemudian kita langsung masuk aja ke baris pertama bahwa kejadian tersebut itu pasti terjadi. Contohnya adalah tuntutan hukum. Tuntutan hukum menurut pengacara bahwa perusahaan itu akan kalah atau akan menang. Nah, itu yang dimaksudkan dengan secara pasti dapat dipastikan. Juga masalah garansi juga. Jadi ketika ada garansi, pasti bahwa customer akan melakukan klaim. Kita lihat kemudian di kolom kedua probabilitasnya ini 90%. Kemudian ketika kita menemukan kondisi seperti ini, maka kita laporkan sebagai provision. Kemudian yang masuk ke baris kedua, ini juga akan terjadi tapi kepastiannya lebih rendah daripada yang pertama. Kemungkinannya adalah 51 sampai 89%. Nah, ini kita tetap akui sebagai provision. Tetapi kalau kejadian tersebut tidak pasti atau perusahaan tidak yakin bahwa kejadian tersebut akan terjadi, kemungkinannya 5-50%, maka tidak perlu diakui sebagai provision atau perusahaan tidak mengakui sebagai liabilitas. Tetapi perusahaan harus mencantumkan sebagai disclosure atau mencantumkan di catatan, bisa saja di catatan atas laporan keuangan. Yang paling terakhir adalah sangat tidak mungkin terjadi, kemungkinannya adalah kurang dari 5%. Ini jelas tidak kita ungkapkan di laporan keuangan dan juga kita tidak perlu ada catatan tambahan. Kemudian di kalimat terakhir, pada prakteknya, prosentase yang terkait dengan kolom ini itu bisa saja berbeda. Maksudnya adalah itu tergantung dengan praktek yang dilakukan oleh perusahaan, tergantung dengan pengalaman yang dilakukan oleh perusahaan. PSAK 57 selain membahas terkait dengan kontingensi liabilitas juga mengatur terkait dengan kontingensi yang berhubungan dengan aset.
Aset kontingensi biasanya timbul dari peristiwa yang tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomi untuk entitas. Contohnya adalah klaim yang sedang diusahakan perusahaan untuk melalui proses hukum yang hasilnya belum pasti. Contoh lainnya seperti terlihat di slide, yaitu kemungkinan perusahaan menerima donasi, menerima bonus dari pihak lain, kemungkinan mendapatkan pengembalian pajak dari pemerintah. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak dapat direalisasikan. Tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, maka aset tersebut bukan merupakan aset kontingensi namun diakui sebagai aset. Selanjutnya, aset kontingensi itu diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus massa manfaat ekonomi akan diperoleh entitas. SAK juga menyebutkan aset kontingensi harus dikaji secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan. Jika terdapat kepastian bahwa entitas akan menerima arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas akan mengakui aset dan penghasilan terkait dalam laporan keuangan pada periode timbulnya kepastian tersebut. Akan tetapi, jika yang timbul hanya kemungkinan besar di mana bahwa entitas akan peroleh arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas mengungkapkannya sebagai aset kontingensi. Aset kontingensi juga memiliki guideline seperti yang bisa kita lihat di sini, bahwa ketika ada kepastian yang sangat tinggi dengan probabilitas sekurang-kurangnya adalah 90%, maka kita laporkan sebagai aset. Tidak perlu kontingensi, maksudnya bukan aset kontingensi. Jadi kalau kepastiannya tinggi lebih dari 90%, maka kita langsung mengakui sebagai aset. Jadi kita bisa mengakui entah sebagai gedung atau aset yang lainnya. Jadi itu bukan aset kontingensi. Kemudian kalau kemungkinannya adalah 51-90%, maka kita hanya perlu mengungkapkan saja di catatan atas laporan keuangan bahwa aset yang kita tulis dalam laporan keuangan bersifat kontingensi. Selanjutnya, ada kemungkinannya adalah 5-50%. Kita tidak perlu ada pengungkapan apapun juga, apalagi kurang dari 5%. Materi kita terkait dengan kontingensi yang berhubungan dengan liabilitas itu sudah selesai, berarti inilah terakhir kita sudah membahas current liability.